Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Halo anak-anak ibu, apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Berjumpa lagi bersama Ibu Lena Ulina Sinaga sebagai guru bahasa Indonesia kamu di SMP Negeri 4 Talang Mandal. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun materi kita hari ini yaitu menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Perlu Ibu sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kamu harus mampu menentukan struktur cerita pendek. Yang kedua, kamu mampu menentukan unsur kebahasaan cerita pendek. Baiklah, sebelumnya kita sudah pernah mempelajari atau minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang cerpen. Nah, hari ini Ibu mau bertanya, apa itu struktur cerpen? Struktur cerpen adalah bagian atau tahapan dalam sebuah cerita atau narasi dalam cerpen. Nah, struktur cerpen ada 4 bagian. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga resolusi, dan yang keempat adalah koda atau ending. Marilah kita bahas keempat struktur tersebut. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi berhubungan dengan pengenalan tokoh serta latar ataupun setting. Nah, perhatikanlah contoh sebagai berikut. Yang kedua adalah komplikasi. Komplikasi memuat tentang problem atau permasalahan dalam teks di mana masalah mulai muncul dalam tahap ini. Nah, anak-anak ibu, perhatikanlah contoh sebagai berikut. Yang ketiga adalah resolusi. Resolusi ini memuat jalan keluar atau pemecahan masalah dalam konflik tersebut. Perhatikanlah contoh sebagai berikut.
keempat adalah koda atau ending. Ini adalah yang berhubungan dengan berakhirnya sebuah cerita atau penyelesaian cerita tersebut. Perhatikanlah teks berikut. Selanjutnya yaitu tentang aspek kebahasaan yang ada dalam cerita pendek. Aspek kebahasaan adalah di mana ada kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga yang berbentuk tunggal dan jamak. Perhatikanlah teks sebagai berikut. Selanjutnya, penggunaan majas dalam cerpen. Apa itu pengertian majas? Majas adalah gaya bahasa yang dipakai dalam cerpen tersebut untuk memperindah dan meningkatkan efek dalam teks cerita pendek tersebut. Majas yang sering muncul dalam teks cerpen, yang pertama adalah simile. Simile adalah majas perbandingan di mana majas tersebut membandingkan suatu hal dengan hal yang lainnya dengan penggunaan kata penghubung. Yang kedua adalah majas metafora. Metafora adalah pemakaian kata atau sekelompok kata yang bukan dengan arti yang sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan. Yang ketiga adalah majas personifikasi. Majas personifikasi adalah majas yang membandingkan benda mati seolah-olah seperti benda hidup. Keempat adalah majas hiperbola. Majas hiperbola adalah majas yang sifatnya berlebih-lebihan.
Adapun kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, menjadi tugas kamu hari ini yaitu yang pertama, bacalah teks pada buku kita halaman 53. Yang kedua, analisislah struktur dalam teks cerpen tersebut. Yang ketiga, carilah dalam teks tersebut yang menggunakan majas atau gaya bahasa. Tugas ini dikumpul minggu depan. Silakan dikerjakan dengan baik dan benar. Bagi anak-anak ibu, dan tentunya kamu bisa mengarang sebuah cerpen dengan baik sesuai dengan materi yang sudah kita bahas. Sekian dan terima kasih.